Kabur jadi kabur aja. Iya, kabur aja tanpa permisi, nggak boleh ditiru kayak gitu. Halo teman-teman, hari ini adalah perdananya kita bikin video bareng yang ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan secara konsep masih belum ketahuan sih mau bikin kayak gimana. Ya, jadi lakuin dulu aja. Temanya adalah kehidupan setelah lulus sekolah ataupun kuliah. Gimana? Kami waktu itu Apa? setelah lulus kuliah ngapain? Ada kisah apa di sana? Setelah lulus kuliah ya sempat nganggur dulu dong pastinya. Nganggur ya? Waktu itu nganggur? Sempet lah nganggur dulu berapa bulan, 3-4 bulanan lah, sekitar segituan nganggur. Cari-cari ngelamar-ngelamar kerja, nggak dapet panggilan, nyari-nyari yang di sekitar wilayah Indramayu ya, Indramayu tercinta. Terus? Banyak tuh yang dilamar gitu kan, nyoba kesini situ, cuma mungkin kurang beruntung, jadi ya sampai akhirnya coba ngelamar di Jakarta. Enggak nih, sebelum di Jakarta sempet kerja di Cikarang tuh. Gak apa-apa sih kalau bahasanya campur-campur juga gak apa-apa. Iya, maksudnya sempat kerja sebelum di Jakarta, sempat di Cikarang dulu nyobain. Ternyata di Cikarang cuma 1 minggu saja. Satu minggu ya? Bertahan seminggu? Cuma 1 minggu, mungkin kaget kali ya. Biasa deket sama orang tua, setiap hari sama orang tua, terus tiba-tiba jauh dari orang tua, mulai kerja dengan kondisi pekerjaan yang waktu itu menurut Ami kayak kurang wajar aja sih. Maksudnya? Apa ya, bukan kurang wajar ya, karena Kenapa? iya, kerja 12 jam sendirian pula kerjanya, tapi harus backup semua. Oke. Satu shift tuh satu gitu maksudnya? Satu shift satu orang. Waktu itu kan awal-awal sih, waktu jadi karyawan baru masih ada seniornya tuh buat nemenin, buat bantu-bantu. Setelah berapa hari dilepas lah sendiri kerjanya. Pas kebetulan dapet tuh shift malam, kerjanya sendirian. Terus ya begitu deh, udah tempatnya rada-rada kayak horor, terus dicampur ada tukang-tukang yang lagi beres-beres di klinik itu, harus tidur di situ juga. Horor aja, horor hantu dan horor orang. Maksudnya gimana? Oh, kita tadi bilangnya kerja kayak nggak wajar, pertama 12 jam. Terus kemudian tempatnya kayak horor. Terus kemudian ada tukang-tukang juga. Iya kan, Jadi, itu kan kliniknya tuh kan modelnya ruko gitu kan. Oke. Itu waktu itu pas udah dilepas sama senior, kerja sendiri 12 jam kerjanya. Itu pagi siang? Malam dari jam 7 pagi, dari jam 7 malam, maaf. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi kan dapat shiftnya itu. Ditambah kerjanya sendirian, harus backup semuanya. Ditinggalin pula di klinik sendirian deh. Udah saya penakut, ditambah ada orang lainnya tuh ya tukang-tukang cowok-cowok kan. Mau pulang ke kosan bingung, mau tidur di situ bingung, jadi pulang aja ke kosan. Kalau aturan pekerjaannya sebenarnya harusnya nginep di situ. Harusnya nginep di situ. Tapi harusnya gitu, karena takut nyolong lah pulang balik ke kosan. Cuma kok kayaknya nggak nyaman ya kerjanya kayak gini gitu kan. Jadi ya masih cengeng sih sebenarnya ya waktu itu. Oke. Jadi ya mau nggak mau udah aja lah pulang kampung lagi. Kabur. Jadi kabur aja. Iya, kabur aja tanpa permisi, nggak boleh ditiru kayak gitu. Beneran kabur. Waktu itu ada temen juga yang sama. Terus waktu nyampe rumah gimana? Iya, yang nyampe rumah waktu ya cuma diketawain aja sih. Oh,
Iya. Sama orang tua cuma diketawain ya. Iya, diketawain. Waktu itu ada teman juga yang ngalamin hal yang sama. Sama, kita pulang kampungnya bertiga, yang berdua Ami sama teman Ami nih satu sama tuh resign kabur ya. Satunya? Yang satu laginya dia pulang kampung tapi balik lagi nunggu gajian katanya waktu dia. Tapi udah ada niatan buat cabut juga ya, iya, karena memang capek sih ya. Kita memang beda tempat. Mereka ada di tempat mana, Ami dapetnya di klinik gitu. Jadi ya udah kayak udah sepakat kita nggak bisa lama-lama di situ. Terus dari setelah kabur sampai akhirnya dapet kerjaan lagi gimana? Iya, lamar kerjaan lagi, kerjaan lagi, terus sampai akhirnya dapet lah di Jakarta di tempat Ami sekarang kerja. Oke, berapa lama? Berapa lamanya? Dari diterima sampai dengan sekarang udah berapa lama di sana? Oh, dari diterima itu masih ingat 24 Januari 2012. 2012 sampai itu dengan awal 8 tahun berarti ya? Kerja. Ya. Pertama kali kerja. Dan gimana? Ada perbandingannya kayak gimana di tempat yang sebelumnya sama yang sekarang? Beda, jauh lebih tertata, lebih nyaman lingkungannya, lebih tertata pekerjaannya, lebih suasana. Lebih oke ya? Ya, lebih suasana di sekitar lingkungan tempat tinggalnya pun lebih nyaman sih gitu. Tempat tinggalnya juga lebih nyaman daripada yang di sana dulu. Oh gitu. Iya. Tempat tinggalnya juga lebih nyaman. Yes. Tempat yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya juga? Sebelum-sebelumnya juga. Oh gitu. Kalau dulu waktu di Cikarang ya mungkin karena masih baru, belum tahu celahnya, masih belum tahu lingkungannya, rasanya tuh ruwet gitu. Rasanya. Kalau pas di Jakarta di sini udah nggak tahu kenapa udah kayaknya sepaket udah enak aja rasanya tuh gitu. Jadi ya betah. Oke, betah. Jakarta sama Cikarang majuan Jakarta dong ya? Iya, kotanya kan. Iya. Dan gimana waktu pindah dari Cikarang ke Jakarta itu secara lingkungan, pergaulan atau serunya di Jakarta apa sih? Karena di Cikarang cuma seminggu belum sempat jalan sih, tapi kayaknya nggak terlalu itu banget. Belum tahu apa-apa di Cikarang, cuma tahu di tempat kerjaan. Karena kita kan kerja 12 jam ya, dari pagi sampai gelap. Jadi kerja, giliran ada libur ya cuma sekali doang waktu itu kayaknya di Cikarang itu tahu tempat kayak semacam gitu ya? Mall gitu. Habis itu juga ya nggak tahu, masih anak bawang ikut senior yang di sana aja, belum menikmatin, masih rasanya tuh masih gitu, kayaknya nggak nyaman. Terus pas di Jakarta gimana? Maksudnya udah pernah kemana aja atau? Awal-awal di Jakarta ya masih belum kemana-mana juga. Dan bukan tipe orang yang suka jalan-jalan kan. Iya. Bukan tipe suka jalan-jalan. Tapi kalau diajak jalan-jalan mau. Awal di Jakarta ya kalau masih belum tahu Jakarta dong pastinya. Oh, iya. Tapi waktu akhirnya jalan berangkat main sama teman-teman yang udah pernah kerja di sini. Setelah berapa lama? Setelah sebulan kali. Oh, sebulan. Pertama kemana? Aduh, lupa ya. Pertama kalau enggak ke Monas kayaknya gitu. Monas sih. Pokoknya kalau ke Jakarta belum ke Monas belum sah. Kayaknya Monas atau ITS Sempak apa sih ya waktu itu ya. Itu juga kalau di Monas itu karena jalan-jalan keluarganya si Mbak Ervi ini. Kan sebelum Ami di Jakarta kan si Ervi kan udah di Jakarta duluan. Nah kebetulan keluarganya si Mbak Vi ini datang ke Jakarta sekeluarga, ya kita ikut. Ikut jadi rombongan gitu. Nimbrung di keluarga orang. Di keluarga orang. Terus sampai dengan sekarang udah kemana aja? Atau tempat yang berkesan dia sekarang? Atau kayaknya pengen
Kayak sering kesana deh, atau favorit kesana. Apa nih, mall atau apa? Terserah apa aja. Mall yang sering paling Atrium. Atrium. Iya, terus Apa lagi dong? Banyak sih sebenarnya, kan banyak sama bapak ini. iya, tapi yang paling seneng sebenarnya di mana? Yang paling seneng apa ya? Banyak makanan, tempat makan. Iya, terserah. Pokoknya ke tempat itu tuh seneng karena ABCDFG gitu. Pernah sih ke sana, tapi kalau di sana itu ABCDFG gitu. Kenapa memilih tempat itu? Kayaknya semua di Jakarta sama aja ya, mau itu di mall. Mall bagus pun mentok-mentoknya yang mall, cuma jalan-jalan, ngabisin uang, makan. Ya udah gitu doang. Kalau di Jakarta yang sering untuk pemandangan kan jarang ya. Wisata kota, apa maksudnya, bukan taman-taman kayak gitu kan ada, cuma nggak asri gitu. Jadi apa tempat yang seneng? Tempat makan. Ada favorit ya makanan? Favorit ada 3. tiga tempat makan favorit. Ya, yang Apa pernah aja, yang pernah. Dari yang apa nih? Bebas aja. Dari tempat favorit makanan dari yang kayak kaki lima kayak gitu ya. Kayak tadi pagi makan pecel, itu favorit. Oh gitu. Iya. Oke. Terus? Sama apa ya namanya? Banyak sebenarnya. Iya. Tapi pilih aja 3. Makan steak juga favorit. Terus? Apa ya? Kayak shabu kayak gitu juga Oke. enak. Tapi kalau dari itu kan 3 ya. Yang peringkat pertama yang paling favorit mana dari 3 itu? Steak dong. Steak. Terus yang kedua? Shabu-shabuan. Sama terakhir pecel-pecelan itu ya. Karena kenapa pecel termasuk favorit, karena jarang di Jakarta. Yang seenak tadi pagi maksudnya? Iya, seenakan di pagi juga memang jarang. Terus kan emang kayak jarang juga di Jakarta jual makanan yang khas kayak di daerah gitu loh. Berarti total di Jakarta dari awal lulus kuliah sampai dengan sekarang? Bukan dari awal lulus dong, dari awal. Oh, oke. Dari 2012. Total udah berapa tahun? Dari 2012 ke sekarang 8 tahun? 8 tahun mau 9. Oh. Dari sekarang masih di Jakarta? Masih dong. Gimana? Apanya? Apa namanya? Sampai kapan kira-kira bakalan betah di Jakarta terus? Ini pertanyaannya Anda pertanyaan pribadi. Enggak serius. Ya nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu ya. Belum tahu. Nggak ada. Anggaplah misalnya nggak mau di planningin. Di planninginnya tergantung apanya dulu yang di planning. Pokoknya bebas aja sih nge-planningin ya. Yang jelas tujuan akhirnya adalah iya, pengen pulang balik ke Indramayu. Terus ngumpul semua keluarga di sana, pengen banget. Cuma untuk keberanian untuk memutuskan itu sekarang kayaknya belum. Nggak harus sekarang sih. Kapan aja. Kapan? Iya, kira-kira planningnya misalkan 5 tahun, 10 tahun lagi lah balik atau gimana? Lamanya 5 tahunan lagi mungkin. Lamanya 5 tahun? Mungkin. 5 tahunan lagi ya? Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Kan udah di Jakarta udah 8 tahun. Bisa dari keluarga juga dari 2012 kan? Dari 2012. Dari 2012 kan mesti udah merantau gitu. Yes. Pembelajaran hidup apa yang yang dialami deh? Pembelajaran hidupnya dari awal masih single di Jakarta ya, jadi serba bisa sendiri. Maksudnya gini, kalau dulu kan deket tinggal sama orang tua kan apa-apa orang tua. Kalau ini kan udah dari 2012 pisah sama orang tua karena merantau. Iya, semuanya harus bisa sendiri gitu loh. Ngerti nggak?
Harus semuanya bisa sendiri ya. Kalau dulu emang manja banget ya? Iya kali. Oh gitu. Apa? Udah gitu aja. Iya, beda lah. Biasanya kalau di rumah kan apa-apa orang tua, kemana-mana sama orang tua, ngapain sama orang tua. Giliran udah pisah sama orang tua, kerja merantau di Jakarta, ya apa-apa sendiri, minta tolong sama teman, sakit sendiri, dibantuin sama temannya gitu sih. Harus Jadi bisa lebih mandiri doang nabung, ya? ya bisa nabung, bisa mandiri, bisa Definisi mandiri itu gimana ya? Hanya cuman buat makan minum doang sendiri atau seperti apa sih? ya itu dia yang segala-galanya sendiri. Mau susah-susah kayak gimana di Jakarta juga kalau bisa mah orang tua nggak usah tahu. Jadi dampak ataupun manfaat dengan seseorang itu merantau adalah jadi bisa mandiri gitu ya? Karena mau nggak mau akhirnya dipaksa untuk bisa melakukan semuanya sendiri ya. Yes. Oke, mungkin sharing kali ini cuma itu aja teman-teman. Besok kalau emang ya kita ada waktu lagi, ada tema baru lagi, kita akan share lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Dadah. Dadah.